Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kali ini kita sama guru ya, guru Guru olahraga guru olahraga SMP 29 Pekanbaru. 29 Pekanbaru. Yes. Ya. Jadi kali ini kan sekolah diliburkan nih. Ya. Kita di sini mau bahas-bahas tentang sekolah yang diliburkan, tentang tanggapan tentang corona, perasaan jadi guru. Ini pertanyaan yang terakhir, tak boleh dibilang ya. Oke. Jadi gimana ya bilangnya, apa saran Aci ke depannya untuk orang-orang corona? Orang-orang corona gimana nih bahasa ini, tolong diperjelas nih. Oke, kita di sini kita lanjut dulu ya. Oke. Di sini aku ada menyediakan 10 pertanyaan Sip. untuk Acik jawab. Nah, tapi di sini tadi kan kita kan natural ya. Maksudnya natural gimana? Nggak settingan ya. Aku buat pertanyaan sendiri, Acik kan nggak tahu kan. Ya benar. Oke, jadi kita langsung mulai ya. Sip. Oke. Duduk sini sedikit. Karena di sini pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Anda untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah keadaan yang marak tentang virus corona? Dah, itu aja. Nah, Acik kan guru olahraga nih. Ya. Yang jelas pertama menjaga kebersihan. Ketika pulang dari luar atau dari berkendara atau segala macam, ketika masuk rumah ya biasakan cuci kaki, basuh muka, cuci tangan dengan sabun. Kalau ada hand sanitizer silahkan pakai, atau pembersih lainnya silahkan. Kemudian perbanyak olahraga itu salah Olahraganya satu. olahraga gimana? Ya olahraga misalnya ya jogging, main volley, main basket, segala macam. Tidak bisa di luar ruangan, di rumah bisa. Kita bisa melakukan plank exercise atau gerakan biasa Like aja. exercise maksudnya? Plank exercise itu gimana ya, gerakan semacam menahan tubuh, posisi seperti push up tapi menahan tangan kita. Oh. Nah itu plank yang exercise gini ya. Squat bisa juga, squat thrust, squat jump. Ya olahraga kecil, gerakan-gerakan seperti biasa aja. Oke. Lagi, ada lagi? Tunggu. Oke, Ada baru satu pertanyaan. Satu kan? pertanyaan. 9 Ada lagi. agak 99 lagi? 9 pertanyaan lagi. Siap. Bagaimana menurut Anda tentang siswa yang diliburkan sekolah? Tentang diliburkan gimana ya bahasanya, ada pro dan kontra gitu ya. Kalau kita sebagai guru atau kami sebagai guru merasa sangat diuntungkan sebenarnya anak-anak diliburkan, karena kalau di sekolah juga mereka tidak terjaga kesehatannya, kebersihannya tidak terjaga, sibuk lari sana lari sini. Tapi banyak anak-anak yang protes, lebih baik kami di sekolah kan dapat uang belanja, dapat uang jajan, tugas menumpuk, beda kalau di sekolah. Nah seperti itu. Tapi ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau kami sebagai guru ya senang. Jadi paling tidak orang tua bisa memantau anaknya seperti apa gitu kan. Tugas tetap diberikan. Dia kan bukan bahasanya bukan diliburkan, tapi belajar di rumah seperti itu. Nah, guru tetap memantau melalui via WhatsApp atau media sosial lainnya, tetap harus dipantau. Jadi bukan sekedar diliburkan mereka boleh main, tidak, sama aja. Seperti belajar tapi dia di rumah. Jadi tadi kok Acik ada bilang sama aku, Apa? aku bingung ngasih nilai murid-muridnya. Tapi Acik untung. Ini siap. Oke, dah. Nah, oke. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Kedua. Kalau menurut pendapat Anda, lebih baik siswa tetap sekolah atau belajar di rumah? Berikan alasannya. Di sekolah mungkin bisa kita pantau, guru bisa memantau, tapi kan satu guru disuruh memantau 40 siswa itu agak berat, ya kan? Mungkin kalau dari 40 siswa yang kita pantau, ada beberapa siswa yang tidak terpantau mungkin gitu kan, yang ya seperti itulah ya. Nah kalau di rumah guru sama sekali tidak bisa memantau, tapi orang tua bisa mengerti betapa sulitnya menjadi seorang guru. Nah ya kan, kalau orang tua hanya satu anaknya atau dua anak lah yang paling tidak, ya kan, dipantau di rumah, merasa kewalahan. Apalagi kami yang sebagai guru 40 siswa yang akan dipantau, itu agak berat sih. Dari 40 siswa tuh nggak 1, 2, 3 yang baik kan? Iya, luar biasa, apalagi sekolah kami. Ya sedikit penjelasan guys. Ini juga
YouTuber, tapi ya kita sama-sama YouTuber pemula ya. Jadi mungkin dia agak Pemula, gugup ya, lihat ya. kamera ya. Jadi tadi menjelaskan itu. Tadi masuk pertanyaan keempat ya. Lebih gampang mengajar di sekolah atau belajar online yang sekarang? Gimana ya? Sama sulitnya. Kalau di sekolah mungkin masih ada anak yang meribut sana sini gitu kan. Ketika kita memberi pelajaran tidak semuanya fokus ke kita gitu. Nah, tapi kalau di rumah memang sama sekali kita tidak bisa mantau tapi paling tidak ketika kita beri, ingat ya nak, kita kasih masukan, jangan keluar rumah, betapa bahayanya corona ini. Fokuslah, tugas yang sudah diberikan guru-guru tolong dikerjakan. Nah, seperti itu. Kita hanya bisa memantau melalui WA. Jawabannya anak-anak tuh cuma ya bu, oke bu, siap bu. Tapi benar dikerjakan atau tidak itu urusan dia dan keluarganya lah yang tahu gitu kan. Kalau misalnya dia tidak ngerjakan berarti nilainya nggak ada. Iya, jelas itu tidak akan ada nilai tambahan atau bantuan dari guru. Oke. Kita lanjut pertanyaan Sip. berikutnya. Bingung gimana? Bingung. Yang buat pertanyaannya bingung. Apa saran Anda untuk siswa yang dibelajarkan di rumah tetapi tetap keluar rumah untuk bermain mencari kesenangan pribadi? Nah, itu yang salah ketika mereka merasa diliburkan. Padahal arti diliburkan itu yaitu e-learning, internet, belajar menggunakan internet seperti itu, belajar melalui online seperti itu sebenarnya. Tapi banyak anak-anak ya seperti kalian lah yang salah kaprah. Bahkan kalian sendiri kan tidak hanya diam di rumah, tetap melalah. Ya, saya sebagai guru paham gitu. Ya udah, itu seperti itu. Apa lagi? Pertanyaan berikutnya. Oke. Apa pendapat Anda tentang sholat yang diperintahkan membawa sejadah sendiri dari rumah? Nah, itu yang bisa jadi itu apa ya bahasanya? Mengantisipasi ya. Ya, salah satu cara untuk mengantisipasi. Benar, tidak ada salahnya. Itu kan menjaga kesehatan. Sejadah ya sejadah kita sendiri ya kan. Kecuali misalnya di masjid itu diganti menjadi alasnya koran, itu mungkin yang bisa kita bilang sedikit salah gitu misalnya. Tapi ini kan kita yang punya, kita yang pakai, ya apa salahnya? Ya virus dari kita sendiri gitu, tidak menyebarkan ke orang lain seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa perasaan Anda menjadi guru dan mengapa Anda ingin menjadi guru? Wah, ini kayak lari dari virus corona ini. Iya, tadi kan kita memang bilang kayak gitu sebelumnya. Oh ya, oke, sip. Enggak ada. Apa tadi? Lupa saya. Apa perasaan Anda menjadi guru dan mengapa Anda ingin menjadi guru? Ini sedikit melenceng dari Ya, virus oke, corona. sip, enggak apa-apa. Kita pengen tahu Awal mula ketika saya kecil itu ditanya, cita-cita apa gitu kan, biasa kita SD, SMP atau TK bahkan kan cita-citanya pengen apa, dokter ini. Dan saya ketika ditanya itu jawabannya cuma satu, poluan. Tetapi nah ini kalau sudah ketawa ya sudah paham lah ya. Tetapi efek dari postur tubuh saya yang sangat luas dan besar sekali, maka cita-cita itu hampa dan akhirnya coba mencari cita-cita yang lain yang mungkin tidak ada jauh beda lah, sama mulia sebenarnya gitu kan. Yes, akhirnya coba menjadi guru dan kemudian jadi seorang guru itu luar biasa susahnya, tidak gampang. Tapi kalau kita pikir yang namanya guru olahraga, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, dengan badan yang simpel mungkin oke. Dengan badan yang itu yang banyak salah persepsi. Mungkin postur yang sangat luar biasa ini, besarnya, lebarnya, sebesar candi, sebesar kerajaan, serahlah ngomong apa itu. besar perasaan. Tapi ya, mari kita buktikan, kita coba adu kita siapa yang masih kuat, rolling ke depan, rolling ke belakang, salto ke kanan kiri, berenang. Oke, silakan, ayo, nih orangnya, cari orangnya ya. Nah, seperti itu. Orangnya ada di Pekanbaru ya, guys. Di SMP berapa? 29 Pekanbaru. Cari guru 20. terhits di SMP Dusem kami bilang. Pertanyaan berikutnya. Nah, sedikit penjelasan nih, kan di Pekanbaru udah ada berapa orang gitu yang terkena virus corona yang positif ya. Tapi yang kita tahu kan cuma satu yang dari Riau ya. Satu apa berapa sih? Dua yang terkena virus corona. Terus nih pertanyaannya, apa harapan Anda untuk pasien dari Kota Pekanbaru yang terkena
virus corona? Ya harapannya semoga cepat sembuh, ya kan. Kemudian bisa kembali ke keluarga. Nah seperti ini kan ketika dia sudah tervonis ada 2 orang, nah 2 orang itu kan diposisikan atau diletakkan di ruang isolasi, berarti tidak ada yang boleh menjenguk dan dijenguk gitu kan. Nah ketika nanti kita berharap semuanya virus ini habis tuntas, secepatnya kelar, tidak ada lagi yang tersebar dan menyebarkan gitu kan. Nah mereka juga mudah-mudahan cepat sembuh total, tidak ada lagi yang disebarkan, mudah-mudahan, amin ya, seperti itulah. Amin. Kita doakan untuk Pekanbaru ya. Amin ya Allah. Nah ini yang ke-9 nih. 9 banyak. Apa nih, sedikit lari lagi ya, apa suka duka Anda menjadi guru? Suka dukanya terutama guru olahraga, lebih akrab dengan anak murid, ya kan. Apalagi jiwa usia yang tidak jauh berbeda dengan anak murid itu sendiri. Jadi emang usia Ci berapa? Usia 17 tahun masih. 17 tahun. Yes. Tunggu pertanyaan terakhir ya. Oke, siap. Ini finalnya harus dijawab ya. Harus dijawab ya. 24 tahun, jujur aja lah, lebih baik jujur ya daripada kita mati di pertanyaan terakhir. 24 tahun. Nah sementara usia anak SMP yang saya ajar itu sekitar ya 14, 15 atau 16 lah gitu kan. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi jiwanya juga sama ya, akhirnya kita akrab, mereka curhat segala macam. Curhatnya bebas tentang keluarga atau tentang pacar, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting curhat dong mah. Seperti itu. Suka dukanya ya itu sukanya ya. Dukanya ya bagi anak murid yang tidak senang dengan cara kita mengajar, mungkin mereka mendongkol. Sama kayak kita ketika kita zaman sekolah, pajak kok ndak lama mana ngajarnya dang, ibu kok marah-marah aja ke rajo ya. Nah kita seperti itu kan, dan akhirnya kita mengalami itulah yang namanya mungkin yang dikatakan hukum karma. Seperti dulu kita mengalami atau kita yang melakukan itu, dan akhirnya kita yang mengalami hal seperti itu. Itu suka duka. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya oke, sip, di boom ya. Mengenai usia 24 tahun. Yes. Jauh dari virus corona nih ya pertanyaannya ya. Melenceng ya pertanyaannya. Ya, ini sangat melenceng. Salah buat kontennya ya. Pertanyaan terakhir. Siap. Simple saja. 3 kata. Kapan Anda menikah? Kapan Anda menikah? Pertanyaannya nggak ada yang lebih seram. Oh, udah paling seram. Itu yang paling seram. Ya, paling seram. Dan itu dari semuanya ini pertanyaan itu yang paling sulit. Sangat-sangat sulit untuk dijawab. Kalau ditanya kapan, kalau ada malam nih saya terima sekiranya. Kawin adek, ayo. Ayo cepat. Tapi ya cemana lah ya kan. Nggak mungkin kita, ayo lah bang kawin bang, nggak mungkin. Kawin gampang, nikah yang susah. Iya ya. Paham? Nah ya jadi sabar aja lah dulu ya. Pokoknya kalian kena undang lah, anak-anak warga Kampung Kelapa, anak-anak sekolah saya, insya Allah diundang. Gampang tuh. Nah, ada lagi yang mau ditanya lebih seram lagi? Promosikan lah YouTube-nya. Oke, ya. Oke guys, buat followers. Aduh, ada nggak apa-apa followersnya Ibnu. Subscriber segala macam. Jangan lupa di follow Instagram saya. Nanti tulis di bawah nih ya, suruh dia ngedit. Pandai tanda dia ngedit nggak? Pandai dong. Di bawah nih nanti follow Instagram saya @lintangbella. Itu cari di situ. Perasaan tadi aku suruhnya promosikan. Ya sabar dulu. Itu baru Instagramnya kan, kemudian subscribe YouTube saya yang tidak seberapa itu. Tapi ya jadilah untuk kita sama-sama YouTuber pemula. Ya. Kita sama-sama YouTuber. Mana yang bisa diambil dari YouTube saya silakan diambil, mana yang tidak tinggalkan, itu saja. YouTube saya namanya Lintang Bella juga. Gitu. Silahkan follow. Cukup Lintang Bella aja. Iya. Lintang Bella aja ya, nanti ada di bawah. Ya. @lintangbella Instagramnya, YouTube-nya juga @lintangbella. Jangan lupa subscribe, like, follow, and comment, follow di share juga, dibantu ya. Followers lagi kan, subscriber Inu yang ganteng-ganteng, yang cantik, silahkan. Anak murid saya banyak, pilih aja mau yang mana satu ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan video kita trending 1 ya. Amin, ya Allah. Karena video-video tentang corona nih view-nya tuh sampai 2 juta, 4 juta. Amin. Untuk bagi kami yang pemula nih ya, jadilah agak 5.000 orang dulu nonton, udah luar biasa, ya kan? Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Terus dukung kita dengan komentar-komentar yang positif.
kita juga konten terima apa lagi silahkan. ya, kita juga terima saran-saran dari kalian. Oke guys, nanti kalau aku bilang see you next time, Acik bilang see you next video ya. Oke, bye bye, see you next time. See you the next video.